Oke, pernahkah kalian sadar ketika kalian sedang membaca buku atau tulisan, alfabet yang mendominasi yang kita baca itu adalah alfabet Latin. Dan bahkan memang alfabet Latin ini telah mendominasi menjadi alfabet yang paling banyak digunakan di planet bumi kita ini. Bahkan alfabet Latin ini telah menjadi fondasi bagi peradaban modern kita saat ini. Misalnya seperti kita lagi chattingan menggunakan WhatsApp, atau kalian lagi ngerjain skripsi bagi para mahasiswa, atau lagi membaca rambu lalu lintas ketika sedang berkendara. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah alfabet Latin, mulai dari bangsa Fenisia yang bermukim di wilayah Mediterania Timur, lalu melintasi lautan ke daratan Yunani, lalu menyebarnya alfabet Latin ini ke bangsa Romawi yang agung. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai sehingga kalian akan menyadari bahwasannya sejarah alfabet Latin ini tidak sesederhana yang kalian kira. Yo, sampurasun sadayana, kembali lagi di channel Mang Alip Ngawangkong. Kali ini kita akan ngebahas mengenai sejarah alfabet Latin. Jadi, kenapa kita menggunakan alfabet Latin? Langsung saja tonton tanpa berlama-lama, tonton videonya sampai habis. Perjalanan dimulai sekitar 3200 tahun yang lalu. Ada sebuah bangsa yang bernama Fenisia yang bermukim di sekitar pesisir timur Laut Mediterania. Bangsa Fenisia ini memiliki kecenderungan yaitu mereka hobi untuk berdagang. Tidak seperti bangsa lain yang memiliki kecenderungan hobinya itu perang. Nah, karena sebagai pedagang, bangsa Fenisia ini sudah jelas mereka membutuhkan sistem pencatatan yang cepat untuk menulis stok barang yang ada atau stok barang yang terjual. Cuman masalahnya aksara yang ada pada zaman itu adalah aksara yang dimana untuk menuliskan satu kata itu menggunakan satu simbol gitu. Contoh seperti aksara hieroglif yang berasal dari Mesir, atau aksara paku yang bisa disebut juga cuneiform yang berasal dari Mesopotamia. Nah, ngomong-ngomong aksara hieroglif sama aksara paku ini sudah sempat dibahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya gitu. Contohnya kan aksara hieroglif ini untuk menuliskan satu kata mereka itu menggunakan satu simbol. Jadi kita harus menggambar satu simbol gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya kalian lagi jualan, terus kalian lagi nyatet penjualan gitu, kayak barang yang misal terjual, yang terjualnya itu ada 100 gitu kan. Nah, misal barangnya yang kejual itu adalah sapi gitu, sapi kejual 100. Nggak kebayang gitu kan, kita harus menggambar sapi sampai 100 biji gitu kan, itu sangat amat melelahkan. Nah, seperti kata pepatah, waktu adalah emas. Pada akhirnya orang Fenisia menciptakan huruf baru yang dikenal sebagai huruf Fenisia, tepatnya pada tahun 1050 sebelum Masehi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tahun 1050 sebelum Masehi, bangsa Fenisia ini pada akhirnya menciptakan alfabet mereka sendiri yang dikenal dengan alfabet Fenisia. Seperti contohnya huruf mereka yang pertama itu adalah huruf Alef yang artinya adalah sapi. Nah, digambarkan dengan kepala sapi dengan dua tanduk gitu. Bisa kan kalian bayangkan sendiri gitu. Karena dalam pencatatan itu pasti lumayan ribet gitu, harus menggambar kepala sapi, sehingga mereka menyederhanakan dengan kepala sapi ini dibentuk menggunakan garis biasa aja, kayak misalnya kayak gini nih, set set. Apaan lagi kayak gini tuh artinya. Nah, coba kalian balik lagi gitu si kepala sapi yang tadi itu, sehingga akan muncul huruf A yang kita kenal sekarang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari alfabet Fenisia ini, dan alfabet Fenisia ini jumlahnya ada 22 huruf. Namun ada satu kekurangan dari alfabet Fenisia ini, yaitu mereka hanya memiliki huruf konsonan, jadi gak ada huruf vokalnya. Jadi misal kalian bayangin kalian menulis kata buku. Buku itu kan kalau dieja menjadi B, U, K, U. Nah, sementara di alfabet Fenisia ini kita menulisnya menjadi cuman B dan K aja. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita bisa membacanya dan kita mengetahui kalau ini tuh adalah buku gitu di huruf BK ini? Karena bisa aja kan, misal orang menyangka BK ini itu adalah kata baki atau kata
baku gitu kan bisa aja gitu. Nah, cara membaca orang Fenisia ini adalah dengan memerhatikan konteks kalimat yang mereka baca. Jadi ya secara tidak langsung vokalnya itu lewat nebak-nebak gitu, lewat menebak dari konteks yang mereka baca gitu. Misal kata BK ini konteksnya itu letaknya itu lebih cocok ke memang yang mereka baca itu adalah untuk kata buku. Ya seperti itu contohnya dan seterusnya. Lanjut seperti yang kita tahu, bangsa Fenisia ini kan hobinya berdagang kan. Nah, otomatis pasti ada perdagangan laut. Lewat perdagangan laut, pada akhirnya bangsa Fenisia ini mendarat ke tanah Yunani. Ternyata orang Yunani pada akhirnya menyukai alfabet Fenisia ini karena dianggap lebih ringkas dan lebih simpel dibanding sistem penulisan alfabet Yunani sebelumnya. Namun ada kekurangannya nih, alfabet Fenisia ini kan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, itu mereka tidak memiliki huruf vokal, cuman memiliki konsonan doang. Sedangkan bahasa Yunani ini dominannya dengan bunyi vokal. Jadi kalau misalnya huruf Fenisia ini digunakan untuk menulis bahasa Yunani, maka artinya akan sangat berantakan, tidak semestinya. Tapi disinilah kejeniusan bangsa Yunani ini muncul. Bangsa Yunani ini pada akhirnya mengambil beberapa huruf Fenisia yang bunyinya tidak dipakai dalam bahasa Yunani. Lalu mereka memodifikasinya menjadi bunyi vokal sehingga ya jadi berguna gitu kan, gitu pada akhirnya menjadi berguna. Contoh nih huruf-huruf Fenisia yang dimodifikasi oleh orang-orang Yunani. Contoh huruf Alef yang artinya adalah sapi yang seperti kita udah sebutkan sebelumnya. Itu orang-orang Yunani diganti menjadi alfa namanya. Alfa ini adalah bunyi vokal A. Lalu di huruf Fenisia pun ada huruf yang namanya He. Yang oleh orang Yunani itu dirubah menjadi namanya adalah epsilon atau bunyi vokal E. Lalu di Fenisia pun ada huruf yang namanya Yod, yang oleh orang Yunani itu dirubah namanya menjadi iota atau bunyi vokal I. Dan ada pula orang Yunani pun menambahkan huruf baru, yaitu huruf vokal O yang dinamakan Omicron. Nah, dari modifikasi inilah pada akhirnya muncullah alfabet sejati yang kita kenal sampai saat ini, yang dimana alfabet yang tidak hanya memiliki bunyi konsonan saja, tapi alfabet yang pada akhirnya memiliki bunyi vokal dan konsonan. Selain memodifikasi alfabet, orang Yunani pun ada memodifikasi arah tulis mereka. Karena orang Yunani pada awalnya cara menulisnya itu dari kanan ke kiri. Jadi kayak misal mereka itu baris satunya nulis dari kanan ke kiri cara menulisnya itu. Baris keduanya pun dari kanan ke kiri. Nah, kemudian orang Yunani merubah cara menulis mereka itu dengan metode yang namanya Boustropedon. Atau Boustropedon ini artinya kayak ibaratnya itu kayak sapi lagi ngebajak sawah. Cara menulis arah Boustropedon ini misalnya kayak kalau kalian itu nulis baris pertamanya itu dari kanan ke kiri, lanjut ke baris kedua itu dari kiri ke kanan, lanjut ke baris ketiga dari kanan ke kiri lagi, dan seterusnya. Makanya Boustropedon ini artinya itu sapi yang ngebajak sawah. Pada akhirnya orang Yunani pun menemukan keputusan final untuk menentukan arah cara mereka menulis, yang dimana arah mereka menulis itu pada akhirnya dari kiri ke kanan dan seterusnya. Jadi di masa ini kalau kalian bisa nulis itu, misal baris pertamanya itu adalah dari kiri ke kanan, baris kedua pun dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Sehingga cara menulis inilah yang dipakai sampai zaman sekarang. Lalu pertanyaannya, bagaimana alfabet Yunani ini pada akhirnya sampai ke orang-orang Romawi? Nah, awal mula itu berawal dari sebuah bangsa yang bernama Etruria. Bangsa Etruria ini adalah bangsa yang tinggal di sekitaran utara wilayah Romawi. Nah, bangsa Etruria ini pada dasarnya mereka itu menggunakan alfabet Yunani. Dan kemudian bangsa Etruria ini pada abad ke-7 sebelum Masehi ditaklukkan oleh orang-orang Romawi. Dan orang Romawi yang menaklukkan bangsa Etruria ini pada akhirnya mengadopsi alfabet Yunani yang digunakan oleh orang-orang Etruria ini. Dan akhirnya lahirlah alfabet Latin. Awalnya alfabet Latin ini jumlahnya ada 21 huruf.
Dan pertanyaannya, huruf yang tidak ada itu huruf apa? Yaitu huruf G, J, W, U, dan Y. Lalu pertanyaannya, kemanakah kelima huruf ini? Nah, jawabannya itu setelah bangsa Romawi itu runtuh, dan sejarah yang akan kita bahas ini akan menjadi lebih menarik. Kalau kita membaca prasasti-prasasti orang-orang Romawi dulu, kita akan menyadari akan satu hal, yaitu orang Romawi dulu itu hanya memiliki huruf kapital. Jadi belum ada itu yang namanya huruf kecil. Selama berabad-abad, alfabet Latin ini oleh orang-orang Romawi pada akhirnya dimodifikasi. Salah satunya adalah orang Romawi ini gak bisa tuh ngebedain yang namanya huruf K dan huruf G. Nah, sehingga pada akhirnya untuk membedakan kedua huruf tersebut yaitu adalah huruf C itu ditambah garis, sedikit garis oleh mereka, sehingga pada akhirnya muncullah huruf G yang kita kenal sampai saat ini. Lalu pada sekitaran abad ke-1 sebelum Masehi, orang-orang Romawi ini pada akhirnya berhasil menaklukkan orang-orang Yunani. Dan orang Romawi pada akhirnya menyadari akan satu hal, yaitu beberapa kosakata Yunani itu banyak yang dibacanya itu tidak pas gitu menggunakan alfabet Latin mereka, sehingga pada akhirnya orang-orang Romawi itu mengambil huruf Y dan Z dalam alfabet Yunani menjadi alfabet di Latin mereka, dan mereka pun menyimpan kedua huruf ini itu di akhir urutan alfabet Latin. Makanya huruf Y dan Z itu letaknya itu di akhir. Lalu pertanyaannya, kapankah lahirnya huruf U, W, dan J? Nah, tunggu dulu nih, karena selanjutnya pembahasan sejarah ini akan menjadi lebih menarik, karena huruf-huruf tersebut munculnya itu setelah bangsa Romawi itu runtuh. Tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat itu runtuh, dan Eropa pada akhirnya memasuki era yang penuh dengan pergolakan. Namun, meskipun Kekaisaran Romawi Barat ini runtuh, huruf Latin itu tidak ikut mati seperti Kekaisaran Romawi Barat. Aksara ini pada akhirnya diselamatkan di balik tembok biara-biara Kristen oleh para biarawan. Para biarawan ini sudah tentu pasti memiliki kebiasaan yaitu menulis Alkitab. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, alfabet Latin ini hanya memiliki huruf kapital, tidak memiliki huruf kecil. Seperti yang kita tahu, para biarawan ini pasti memiliki suatu kebiasaan, yaitu mereka menulis Alkitab. Karena alfabet Latin ini hanya memiliki huruf kapital saja dan tidak memiliki huruf kecil, maka tidak bisa dibayangkan jika kita menulis Alkitab itu menggunakan semuanya itu huruf kapital. Sementara dalam menulis Alkitab ini mereka memerlukan kecepatan tangan dalam menulisnya, karena menggunakan tinta dalam pena yang menuntut kecepatan. Jadi coba kalian bayangkan, kalian harus menulis ratusan halaman Alkitab dengan huruf kapital Romawi yang kaku. Tangan kalian bakal lumpuh gitu sebelum tugas itu selesai. Maka pada akhirnya para biarawan ini menulis dengan lebih cepat, dan pada akhirnya mereka pun menyederhanakan huruf kapital dalam huruf Latin. Mereka menyederhanakannya dengan memperkecil ukurannya agar hemat tempat dan melengkungkan sudut-sudut tajam pada huruf-huruf kapital. Nah, inilah awal mula terciptanya huruf kecil pada alfabet Latin yang kita kenal sampai sekarang. Lanjut, pada abad ke-8 ada Kaisar Charlemagne yang menyadari bahwa seluruh wilayah kerajaannya itu memiliki gaya tulisan tangan alfabet Latin yang berbeda-beda, sehingga tak bisa saling baca antar daerah. Lalu pada akhirnya ia pun memerintahkan suatu perintah, yaitu memberikan standarisasi untuk gaya tulisan alfabet Latin, sehingga pada akhirnya lahirlah gaya tulisan alfabet Latin yang dinamakan Carolingian minuscule. Gaya inilah yang pertama kali memperkenalkan standar jarak atau spasi antar kata dan tanda baca yang jelas, dan kombinasi penggunaan huruf kapital di awal dan huruf kecil di badan kalimat yang ditulis. Lompat ke tahun 1450, terjadi revolusi besar dalam sejarah literasi manusia, yaitu ada seorang tokoh yang bernama Johannes Gutenberg. Ia menemukan mesin cetak dengan huruf logam yang bisa dibongkar pasang.
Mesin cetak ini membutuhkan standarisasi alfabet yang mutlak mutakhir pada akhirnya. Pada era cetak inilah alfabet Latin resmi menjadi genap, yaitu 26 huruf yang seperti kita kenal saat ini. Yaitu contohnya adalah huruf V yang pada akhirnya resmi dipisah dengan huruf U, karena pada era Romawi huruf V itu satu paket, yaitu sebagai konsonan huruf V dan bunyi vokal huruf U. Karena bunyi W dalam bahasa Jermanik itu butuh simbol baru, maka para pencetak ini menggabungkan dua huruf, yaitu huruf V dan U, sehingga pada akhirnya melahirkan huruf W yang dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai W. Nah, inilah kenapa huruf W itu dalam bahasa Inggris disebutnya W, karena gabungan antara huruf V dan U. Dan terakhir ada huruf I yang diberikan ekor melengkung ke bawah yang bertransformasi menjadi huruf J untuk membedakan bunyi konsonan tajam. Dengan 26 huruf final ini, ilmu pengetahuan, sains, dan sastra pada akhirnya meledak di Eropa. Buku tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh para bangsawan, melainkan menjadi konsumsi massa. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana huruf dari semenanjung kecil Eropa ini bisa menjajah dunia visual kita hari ini? Nah, jawabannya itu ada dua. Yang udah pasti yaitu adalah kolonialisme dan teknologi. Ketika bangsa-bangsa Eropa menjelajah dan menjajah benua Amerika, Afrika, dan Asia, mereka membawa serta bahasa dan sistem tulisan mereka. Banyak bahasa daerah di dunia yang awalnya tidak memiliki sistem aksara visual atau menggunakan aksara lokal, perlahan-lahan beralih mengadopsi aksara Latin karena alasan administrasi dan kolonial. Nih, contoh yang paling dekat itu adalah bahasa Indonesia kita sendiri. Selama berabad-abad, orang-orang di Nusantara itu kan mereka menulis itu menggunakan aksara daerah masing-masing. Kayak misal aksara Sunda kuno, atau aksara Jawa kuno, atau aksara Arab Pegon, aksara Cecarakan. Ya, Cecarakan masih Jawa itu masih mirip. Namun pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda demi efisiensi komunikasi modern di awal abad ke-20, aksara Latin diadopsi sepenuhnya di seluruh wilayah Nusantara. Nah, lanjut ketika era komputer dan internet lahir di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20, para insinyur komputer merancang sistem pengkodean digital pertama seperti ASCII. Sistem dasar ini dibuat berpatokan pada 26 huruf alfabet Latin standar Inggris. Jadi, pikirkan hal ini. Setiap kali kalian mengetik pesan dengan singkat di handphone kalian, sadarilah bahwa kalian sedang menghidupkan kembali warisan peradaban kuno. Garis horizontal pada huruf A yang kalian gunakan itu adalah sisa memori dari tanduk lembu purba bangsa Fenisia. Lengkungan rapi huruf besar kalian adalah hasil pahatan dari budak-budak di Roma, dan kombinasi huruf-huruf besar atau kecil yang kalian gunakan adalah warisan dari ketekunan para biarawan pada abad pertengahan. Huruf Latin bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah mesin waktu visual terhebat yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Kira-kira huruf apa yang paling sering kalian ketik dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam isi yang saya sampaikan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan ya, mungkin segitu saja. Hatur nuhun tos nonton nepi ka tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.